2/2 gitu, 2 orang, 1, 2 sampai sekarang. Lalu saya bicara tentang kualitas permainan. Menurut Anda Jadi, kualitas pemain juga nggak bagus? Ya kalau kita cukup lihat hanya menang, oke ya hore-hore aja cukup. Tapi saya ingin memberikan sudut pandang lain gitu loh, insight terhadap kualitas itu. Apakah kualitas permainan itu sepadan dengan apa yang sudah didorong, ditambahkan, diberikan dengan naturalisasi itu. Saya apresiasi kemenangan itu 2-0, yes. Tapi kalau kita ingin melihat kualitas permainan, maka lihatlah statistik permainannya, statistik pertandingannya. Jadi kemenangan diapresiasi tapi statistik permainan tidak bagus. Itu mencerminkan kualitas permainan. Oke. Bung Ege sepakat nggak nih? Kita udah menang nih, udah sampai di sini di prakualifikasi sampai saat ini, tapi kualitas pemain masih statistiknya masih kurang bagus menurut Bung Toel. Iya, saya datang ke sini ini pakai baju yang ditandatangani Sintayong dan Sumarji, pelatih, lalu manajer. Sebelum mereka berangkat ke Prancis waktu melawan dunia ya untuk maju ke Olimpiade atau tidak. Lalu saya ketemu Sintayong dan saya bilang, Coach, ada salam khusus dari teman saya, Bung Toel. Betul, betul. Terus responnya STY gimana? Iya, yo. Barangkali dia nggak terlalu ngerti ya bahasa saya. Pakai bahasa Indonesia. Iya, tapi nama Toel pasti dia tahu lah, nggak mungkin nggak kan. Dan langsung mikirin waktu itu dia ya. Terus yuk ketawa-ketawa, kita ada videonya di Instagram saya, itu bukti nyata. Tapi yang mau saya katakan, inilah saatnya kita bersatu ya, terutama karena apa? Jadi saya mau bilang terima kasih semua lah. Erick Thohir terima kasih, keluarga besar PSSI, Sintayong, Sumarji, kemudian siapa lagi, seluruh supporter, keluarga besar pemain-pemain ya, termasuk juga saya mau mengatakan terima kasih. Tommy Welly, Akmal Mahali, terima kasih juga Rocky Gerung dan semua yang lain. Karena apa? Karena kritik itu kan membangun ya untuk mengevaluasi, itulah kalau menurut saya itu titik balik ya. kita loh. Nanti lihat Akmal nanti ya bicara gimana. Tapi titik balik kita. Betul nggak waktu kita kalah 4-0 lawan Jepang kan seperti waduh Piala Dunia yang walaupun ini kita baru bicara tentang babak ketiga. Kalau kita targetnya di 3-4 berarti kita akan menghadapi ya kan 2 dari masing-masing grup yang hampir kalau posisi pada hari-hari ini itu adalah Uni Emirat Arab, Qatar, kemudian Yordan, Oman, kita dan tergantung nanti siapa yang menyusul kita ya kalau itu. Nah, sebelum ke sana ini mengenai statistik kualitas pemainnya nggak bagus katanya, buruk katanya. Yang kemarin ya. Secara sepanjang di bawah tangannya STY, di bawah pelatihnya STY. Kalau di perjalanan menuju ke Piala Dunia ini, sampai kita bertemu dengan Jepang, jelek kan statistiknya ya? Betul dong, sampai kita ketemu dengan Jepang yang 4-0, kan tidak membahagiakan, kita di pool yang paling bawah. Sebentar, kalau bicara statistik ya. Netizen, Jepang ya wajar lah kalah. Jepang kan nomor 1 di Asia aja, Jepang paling tinggi. Kalau sama Cina 2-1 wajar juga kalah. Sama Bahrain 2-2 wajar juga. Saya nonton Indonesia Bahrain tahun 2007 tanpa satu pun pemain naturalisasi 2-1 dengan gol dari Bambang Pamungkas dan Budi Sudarsono. Iya betul kan? Tanpa satu pun pemain naturalisasi ya. Artinya dengan pemain naturalisasi harusnya bisa lebih dari itu lagi. Iya itu posisi kita bisa berbeda-beda. Kalau saya selalu ingin mengatakan, saya dengar Tommy Welly, saya nonton di lapangan. Waktu 4-0 itu saya tetap kecewa. Walaupun ini yang kita hadapi Jepang. Ya. Toh buktinya kemarin Jepang sama Cina 3-1. Nah maksud saya kan ada perbandingan-perbandingan tuh ya. Jadi dalam konteks kecewa, pada waktu itu kecewa. Tapi pada hari ini saya bilang, kita melihat lagi ada anak-anak universitas terbuka di sini ya. Ada peluang kita terbuka lagi. Dari ada UNJ, Bagri, ada UNJ. Juga seluruh ada. Indonesia kita terbuka lagi. Ini kesempatan kita bersatu. Ada di sini Anda melihat. Ya, ada harapan ya. Karena dengan ini grup C ini grup sangat lucu ya. Sama-sama 16 tuh kalau di atasnya Iran 16 di A, Korea Selatan 14 ya. Di B kita di C juga 16 Jepang. 16, tapi sesudah itu 2 sampai 6-nya agak jauh tuh 7 6 6 6 6 6. Jadi itu tipis sekali pergerakannya. Kalau kita besok ke Melbourne ya, mungkin di sana tanggal 20 bulan Maret 2025 Maret ya. Iya. 20 Maret apapun hasilnya akan bergerak ini. Yang karena betul-betul tipis itu 7 6 6 6 6 sampai bawah. Jadi menjawab kalau statistik itu kita nikmati sebagai statistik lah. Sebelum titik, kalau ini kan titik kebangkitan luar biasa. 15 kali pertemuan lawan Arab Saudi belum pernah menang. Betul ya? Yang ke-16 ini kita jadi menang. Ya kan? Ya. Kalau statistik tentang
format baru Piala Dunia, ya ini yang terbaik ya dibandingkan ASEAN dan lain-lain. Tapi kalau format lama Piala Dunia, 86 kita yang paling baik. Betul ya? Kita sudah kalau saja bisa mengalahkan Korea Selatan waktu itu udah sampai kita di Piala Dunia. Oke, Bung Akmal, kalau Anda sebentar saya potong Bung Ege. Bung Akmal melihatnya gimana nih dengan kemenangan Indonesia melawan Arab Saudi kemarin? Ya, ini kemenangan yang patut disyukuri ya. Kalau kemudian orang berbicara apakah STI itu harus out atau tidak, ini kan bicara target. Target yang telah dicanangkan oleh PSSI. Sementara targetnya kan masih dalam perjalanan ya. Target dalam perjalanan karena PSSI menargetkan minimal peringkat 4 untuk lolos ke babak 4. Artinya masih ada 4 perjalanan lagi yang harus dilewati dengan tadi yang dikatakan oleh Bang Ege bahwa poinnya ketat kecuali Jepang ya. Artinya kita sebenarnya diuntungkan dengan situasi dan kondisi Australia dan Arab Saudi yang penampilannya tidak begitu bagus di kualifikasi saat ini. Nah kalau bicara misalnya statistik Sintayong ini statistiknya di Indonesia lebih baik daripada di Korea Selatan. Di Indonesia saat ini dia 59 pertandingan dengan total 24 kali kemenangan, 14 kali imbang, kemudian 19 kali kalah, 44,07%. Rata-rata kemenangannya. Ketika dia menangani Korea Selatan dari 21 pertandingan, 6 kali menang, kemudian 7 kali imbang dan 8 kali kalah, 33,33%. Artinya hitungan-hitungan koefisiensinya lebih baik ketika dia menangani tim nasional Indonesia dibanding Korea Selatan. Ketika pasca Piala Dunia kemudian dia dipecat. Yang kedua, kalau dari hitung-hitungan 29 kemenangan yang diraih oleh Sintayong, saya mencatat rata-rata kita menang melawan tim-tim ASEAN ya. Kemudian kalau tim-tim yang levelnya level Asia setidaknya 2. Yang pertama adalah Kuwait ketika kualifikasi Piala Asia, yang kemudian sekarang adalah Arab Saudi. Jadi sebenarnya kita ini ada keuntungan menang 2 kali melawan tim Timur Tengah. Karena kemungkinan kalau kita lolos ke babak 4 besar, ke babak keempat itu kemungkinan kita akan bertemu dengan tim-tim Timur Tengah. Di grup A itu ada Uni Emirat Arab dan juga ada Qatar, kemudian di grup B ada Oman dan Jordan, tim-tim Timur Tengah. Jadi gini, Anggi, saya ingin mengatakan saya sejak Sintayong dipercaya menjadi pelatih tim nasional pada 8 Januari 2020, Sintayong itu akan keluar aura kemenangannya kalau dikritisi ternyata. Oh, jadi harus terus Bung Toel harus bernyanyi terus nih ya. Harus dikritisi terus nih. Betul. Nanti. Ini bicara pengalaman. Oke. Saya nanti ditahan dulu bicara pengalaman. Bicara soal STY ini kan. Dulu saya pernah dibully sama dengan Bung Toel juga gitu kan ketika Piala AFF U23 gitu kan. Ketika kita kalah dari Malaysia 1-2, kemudian kita hanya menang 1-0 dari Timur Leste. Ketika itu media-media bertanya kan, ada hashtag STIO bagaimana gitu kan. Saya bilang ini hal yang wajar kalau kemudian kalau gitu ada saya minta kritik dari keduanya di segmen selanjutnya mengenai performa kita melawan Arab Saudi kemarin. Ini udah menang nih, pasti kalau dari kalian berdua ada aja yang akan dikritik kan. Kita bahas, kita dengar. Usai jeda, sesaat lagi tetaplah di Dua Sisi.